Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hardianti, salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Medan yang saat ini sedang menempuh semester 7 di jurusan Administrasi Niaga, tepatnya di Prodi Manajemen Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kamu yang selalu nonton video ini. Jadi jangan di-skip ya videonya. Wah, pasti penasaran kan apa sih materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini? Jadi, materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang presentasi. Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang presentasi dimulai dari definisi presentasi, tujuan presentasi, komponen-komponen presentasi, kemudian jenis-jenis presentasi, kemudian cara mengatasi grogi saat berpresentasi, dan yang terakhir adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari saat ingin berpresentasi dengan baik dan maksimal. Yuk ikuti pembahasan lebih lanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang definisi presentasi. Apa sih itu presentasi? Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya mendengar kata presentasi. Lalu apa sih itu sebenarnya presentasi? Jadi presentasi itu adalah proses komunikasi di mana seseorang ataupun beberapa orang berbicara menggunakan visual ataupun media lainnya untuk menyampaikan informasi ataupun hal-hal ide-ide kepada audiens dengan tujuan tertentu. Pembahasan kedua tentang tujuan presentasi. Nah, secara umum tujuan presentasi itu banyak ya. Yang pertama itu menginformasikan, kemudian mengedukasikan, kemudian apalagi menghibur, mungkin memotivasi. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama dari presentasi itu adalah menginformasikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada audiensnya. Nah, kita lanjut ya kepada komponen-komponen presentasi yang masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Mari kita masuk ke pembahasan yang ketiga tentang komponen-komponen presentasi. Nah, jadi ada 5 komponen presentasi. Yang pertama ada tujuan. Jadi, pastikan sebelum kamu presentasi, kamu tahu tujuan kamu nantinya presentasi itu arahnya kemana. Yang kedua ada pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini biasanya ada struktur presentasi yang harus kamu patuhi agar presentasi kamu berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah pengenalan diri, kemudian penyampaian materi yang kedua, dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Struktur inilah yang akan membantu kamu lebih teratur dalam menyampaikan materi-materi yang akan kamu sampaikan pada saat presentasi nanti. Yang ketiga adalah visual. Visual ini berupa slide, PowerPoint ataupun grafik yang akan membantu kamu dalam presentasi nantinya. Yang keempat adalah gaya berbicara. Pastikan gaya berbicara kamu tidak terlalu monoton sehingga tidak menimbulkan rasa bosan di hati audiens kamu. Kemudian yang terakhir adalah gestur ataupun mimik wajah. Pastikan mimik wajah kamu ataupun gestur wajah kamu itu terkontak langsung ataupun kontak mata dengan audiens sehingga mereka merasa dihargai dan kamu pun menyampaikan materinya dengan sepenuh hati dan tidak merasa grogi pada saat menyampaikan materi. Nah, itulah yang termasuk ke dalam komponen-komponen dalam presentasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat tentang jenis-jenis presentasi. Nah, jadi ada 4 nih jenis-jenis presentasi. Yang pertama ada presentasi informasi, di mana presentasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiensnya. Salah satu contohnya adalah presentasi hasil penelitian ataupun presentasi tentang laporan keuangan di perusahaan yang lingkup audiensnya hanya karyawan-karyawan perusahaan saja ya. Kemudian yang kedua itu ada presentasi persuasif, di mana presentasi ini bertujuan untuk mengajak audiensnya ikut serta dalam apa yang sudah ditujukan sebelumnya atau yang sudah direncanakan oleh si penyampai materi ataupun si presentasi ini tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang proyek yang mempresentasikan proposal proyeknya. Yang ketiga itu ada presentasi motivasi, di mana presentasi ini bertujuan untuk memotivasi para audiensnya. Yang terakhir itu ada namanya presentasi penjualan, di mana presentasi ini bertujuan untuk mengajak audiens ikut serta ataupun membeli produk atau barang yang sudah dipresentasikan oleh si presentasi tadi. Nah, jadi itulah jenis-jenis presentasi yang secara umum kita dapat pahami. Wah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, pembahasan yang kelima tentang hal-hal yang sebaiknya kamu hindari pada saat presentasi nanti. Yang pertama itu adalah membaca slide secara langsung. Nah, pastikan saat presentasi kamu sudah menguasai secara full ya materi yang ingin kamu sampaikan, sehingga kamu tidak terpaku dengan slide yang ada ataupun yang membantu kamu nantinya. Yang kedua, tidak berbicara terlalu panjang ataupun
terlalu cepat, sehingga apa yang kamu sampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami oleh audiens kamu. Yang ketiga adalah kurang persiapan. Nah, ini nih yang harus kamu hindari. Sehingga kalau kamu sudah persiapannya matang, pasti kamu tidak grogi lagi pada saat presentasi di depan umum ataupun di depan audiens. Yang keempat adalah kamu tidak memperhatikan peralatan ataupun hal-hal yang kamu butuhkan pada saat presentasi, sehingga ini dapat nantinya mengganggu kamu pada saat kamu sedang berpresentasi. Nah, itulah hal-hal yang sebaiknya kamu hindari pada saat kamu ingin presentasi dengan maksimal dan baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi presentasi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.